Kesultanan Kadriah Pontianak adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Ibni Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Qadri, keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husin di daerah Muara Simpang 3, Sungai Kapuas, Sungai Landak yang termasuk kawasan yang diserahkan Sultan Banten kepada VOC Belanda. Ia melakukan 2 pernikahan politik di Kalimantan. Pertama dengan putri dari Kerajaan Mempawah, Uting Chandramidi, dan kedua pada tahun 1768 dengan Ratu Syahranum Ratos Jerib dari Kesultanan Banjar, putri dari Sultan Tamjidillah I, sehingga ia dianugerahi gelar Pangeran Nur Alam. Setelah Habib Hussein, ayah Syarif Abdurrahman, wafat di Mempawah pada tahun 1771, mereka memutuskan mencari wilayah baru dan mendapatkan tempat di Pontianak, kemudian mendirikan istana Kadriah dan mendapatkan pengesahan sebagai Sultan Pontianak pada tahun 1778. Kesultanan Kadriah Pontianak terletak di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Hussein Al-Qadri, yang merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama asal Hadramaut, Yaman, diundang oleh Opu Dang Manambun, Raja Mempawah. Sebelumnya Habib Hussein Al-Qadri adalah hakim agama di Kerajaan Matan. Ia pindah ke Mempawah karena tidak puas dengan Sultan Muhammad Muwasuddin dari Matan yang tidak menghormati hukum. Di Mempawah, Habib Hussein diberikan rumah dan langgar di sekitar aliran Kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian dinikahkan dengan putri Raja Opu Dang Manambon yang bernama Uting Chandramidi. Sebelum wafat pada 1770, Habib Hussein Al-Qadri berpesan kepada putranya untuk mencari kediaman baru. Pada tahun 1771, Syarif Abdurrahman beserta istri dan pengikutnya mencari kediaman baru menggunakan 14 perahu. Rombongan itu lantas memutuskan bermukim di daerah pertemuan Sungai Kapuas dan Landak, di mana Syarif Abdurrahman mulai membangun masjid, istana dan rumah. Ini menjadi cikal bakal Kesultanan Pontianak. Syarif Abdurrahman kemudian resmi dinobatkan menjadi sultan pada ke-1778. Syarif Abdurrahman menjadi raja pertama Kesultanan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri. Di awal kepemimpinannya terjadi konflik antara Pontianak dengan Landak terkait sengketa wilayah. Kerajaan Landak mengklaim bahwa wilayah yang diduduki Kesultanan Pontianak merupakan wilayahnya. Belanda yang melihat konflik ini memanfaatkannya untuk menanamkan pengaruhnya di Kalimantan. Pada akhir 1778, Belanda mengirim utusannya ke Pontianak untuk memulai negosiasi dengan Sultan Syarif Abdurrahman, tetapi gagal. Namun karena kekuatan Banten yang menguasai wilayah konflik itu semakin melemah, akhirnya wilayahnya dilimpahkan kepada Belanda. Belanda yang sangat ingin mendirikan kantor perwakilannya di Pontianak mengirim utusannya pada pertengahan ke-1779. Akhirnya disepakati sebuah perjanjian dengan Sultan Syarif Abdurrahman yang menyatakan bahwa Belanda meminjamkan kawasan Pontianak dan Sanggau kepada Sultan Pontianak. Peristiwa itulah yang menandai dimulainya kekuasaan Belanda di Pontianak, yang kemudian berkembang menjadi monopoli perdagangan. Setelah itu Pontianak wajib menyerahkan segenap komoditas yang dikehendaki Belanda. Penanaman hasil bumi pun diawasi dengan ketat oleh Belanda. Selain itu, pajak ekspor dan impor harus dibagi 2 antara Belanda dan Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak
juga mengizinkan Belanda membangun benteng di barat Sungai Kapuas. Pada 1819, Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Syarif Kasim yang pokok isinya sebagai berikut. Pertama, kekuasaan atas Kesultanan Pontianak akan dijalankan oleh Sultan beserta pemerintah kolonial Belanda. Kedua, pemerintah kolonial Belanda akan melindungi Sultan. Ketiga, pajak ekspor-impor, penjualan candu, dan monopoli garam diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Keempat, peradilan terhadap orang-orang Eropa dan China menjadi wewenang Belanda, sedangkan peradilan orang-orang pribumi menjadi wewenang Sultan. Kelima, Belanda akan membangun markas di Pontianak. Perjanjian dengan Sultan Pontianak juga dilakukan lagi pada masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri pada 1912. Isi perjanjian itu membuat kekuasaan Sultan semakin diperkecil oleh Belanda. Berikut isinya. Pertama, pegawai kesultanan ditentukan oleh Belanda. Kedua, hukum pidana dan perdata Belanda diterapkan di lingkungan kesultanan. Tiga, seluruh pegawai kesultanan akan digaji oleh Belanda. Pengaruh kekuasaan Belanda ini berlangsung hingga 1942 saat Jepang mulai menguasai Kalimantan. Meski kekuasaan kesultanan diperkecil, sektor pendidikan di Pontianak berkembang pesat. Berbagai institusi pendidikan di bawah organisasi Islam, misi Katolik, dan Protestan dapat berkembang. Sultan Syarif Muhammad 1895 sampai 1944 pun mendirikan perguruan Al-Qadriyah sebagai sarana pendidikan keluarga kesultanan. Selain itu, Sultan juga mendorong pendirian lembaga-lembaga pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya. Sektor perekonomian dan perkebunan juga berkembang pesat di Pontianak, di mana petani Melayu dan Tionghoa berhasil memajukan perkebunan karet sebagai komoditi ekspor. Sementara itu orang-orang Bugis berperan dalam memajukan perkebunan kelapa di wilayah Sungai Kakap, Sungai Rengas, Jungkat, dan Petini. Organisasi politik ikut berkembang di Pontianak, bahkan keluarga kesultanan ada yang ikut aktif di dalamnya. Adapun organisasi yang berkembang di Pontianak saat itu yaitu Muhammadiyah, Partai Indonesia Raya Parindra, Persatuan Anak Borneo PAB. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada ke-1942, situasi politik di Kalimantan berubah karena kekejaman Jepang. Salah satu tragedi yang tercatat adalah saat tentara Jepang membunuh setiap tokoh masyarakat, agama, bangsawan dan keluarga kerajaan yang melakukan perlawanan. Kejadian itu berujung pada pembantaian yang terkenal dengan peristiwa Mandor. Pasca proklamasi kemerdekaan, Pontianak melebur dengan Republik Indonesia Serikat RIS hingga statusnya berubah dari kesultanan menjadi Kota Pontianak. Setelah pembubaran RIS pada 17 Agustus tahun 1950, wilayah Kesultanan Pontianak menjadi bagian Provinsi Kalimantan Barat. Ketika Sultan Hamid II meninggal pada 1978, terjadi kekosongan kekuasaan di keluarga Kesultanan Pontianak selama 2 dekade lebih. Pada 29 Januari tahun 2001, seorang bangsawan senior, Syarifah Khadijah Al-Qadri, mengukuhkan kerabat muda Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak. Hal itu dilakukan untuk menjaga tradisi dan nilai budaya Melayu Pontianak. Setelah itu, pada awal 2004, Syarif Abu Bakar Al-Qadri diangkat sebagai Sultan Pontianak. Syarif Abu Bakar Al-Qadri memegang posisinya hingga 2017, yang kemudian digantikan oleh Sultan Syarif Mahmud hingga kini. Raja-Raja Kesultanan Pontianak pertama
Sultan Syarif Abdurrahman bin Husain Al-Qadri 1778 sampai 1808. Kedua, Sultan Syarif Qasim 1808 sampai 1819. Ketiga, Sultan Syarif Utsman 1819 sampai 1855. Keempat, Sultan Syarif Hamidi 1855 sampai 1872. Kelima, Sultan Syarif Yusuf 1872 sampai 1895. Keenam, Sultan Syarif Muhammad 1895 sampai 1944. Ketujuh, Sultan Syarif Taha Al-Qadri 1944 sampai 1945. Kedelapan, Sultan Hamid II 1945 sampai 1978. Kesembilan, Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri 2004 sampai 2017. Kesepuluh, Sultan Syarif Mahmud 2017 hingga saat ini.